Hari ini kelompok kita akan mempresentasikan tentang pembelajaran mata kuliah manajemen strategi, yaitu kelompok kami akan membahas tentang manajemen strategi di berbagai negara. Pastinya anggota kami, saya sendiri yang perempuan loh, yang lainnya itu laki-laki. Ada Bagas, ada Evan, ada Aldi, ada Ragil, ada Mas John, dan yang terakhir ada Deas, di mana mereka sudah punya part di bagian video ini masing-masing. Silakan dinikmati videonya. Baik, pada pembahasan pertama kita yaitu penentu kemajuan negara. Penentu kemajuan negara bukan diukur dari umur suatu negara tersebut. Kita sebut saja contohnya yaitu Mesir dan India. Kedua negara ini mempunyai umur negara lebih dari 2000 tahun. Tetapi pada faktanya kedua negara ini belum menjadi negara berkembang ataupun negara maju karena mereka masih memiliki keterbelakangan dan kemiskinan. Yang kedua, penentu negara juga bukan diukur dari luas suatu negara tersebut. Kita sebut saja contohnya yaitu Jepang. Jepang sendiri mempunyai luas 80% yang dikuasai oleh pegunungan dan perairan. Dalam hal ini berarti Jepang hanya memiliki 20% dataran, di mana masyarakat Jepang harus menggunakannya dengan efektif dan efisien. Tetapi kita tahu bahwa Jepang sudah menjadi negara maju dengan teknologinya yang berbasis digital era 4.0, perdagangannya yang luas. Kemudian Jepang juga semakin dikenal di internasional. Kemudian kita bisa mengambil contoh yaitu di negara Australia, Kanada, New Zealand. Dia juga sudah menjadi negara yang maju. Dari segi umur juga kurang dari 150 tahun. Luas wilayah juga tidak terlalu besar, tapi mereka sudah bisa menjadi negara maju. Lalu Indonesia sendiri saat ini belum menjadi negara maju. Kita tahu Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara berkembang. Padahal kita tahu luas wilayah Indonesia tergolong cukup besar. Dari Sabang sampai Merauke, perdagangan Indonesia pun juga kaya akan rempah-rempah. Tetapi sejak dari zaman Soekarno sampai zaman Jokowi, Indonesia masih menjadi negara berkembang di Asia. Lalu, apa perbedaan penentunya? Kita akan kupas di materi selanjutnya. Etika sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran dan integritas. 3. Bertanggung jawab. 4. Memiliki etos kerja tinggi. Cinta pada pekerjaan. Dengan kita mencintai pekerjaan, kita akan menjalaninya sebaik mungkin. Hormat pada aturan dan hukum masyarakat itu juga penting untuk menjadi dasar hidup sukses. Hormat pada hak orang lain, dengan kita tidak mengambil hak orang lain itu menjadi jalan kesuksesan kita. Nomor 8 ada motivasi untuk sukses. Dengan motivasi kita akan melakukan usaha kita dengan sebaik mungkin. Dan nomor 9 berusaha keras untuk menabung dan investasi. Ke-10 menghargai waktu. Ke-11 bersabar dan tidak mengeluh. Di negara berkembang, mayoritas rakyat tidak patuh terhadap 11 prinsip tersebut. Hanya sebagian kecil yang mematuhinya. Itulah yang menjadi kunci sukses di berbagai negara. Pola pikir 3M pada perusahaan Jepang. Yang nomor 1, mutu. Mutu menjadi nomor 1 karena menjadi prioritas utama. Tanpa mutu tidak ada pembeli.
Tanpa pembeli, perusahaan tidak akan mendapat keuntungan. Yang kedua, siklus manajemen. Siklus manajemen merupakan ada beberapa, yaitu plan, do, check, action. Digunakan sebagai sarana peningkatan mutu produksi. Dengan mutu tersebut dapat memutar siklus PDCA yang tersebut akan banyak sekali kaizen yang bisa dihasilkan. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Manajemen tersebut harus menggunakan fakta atau data yang real, bukan atas dasar kira-kiraan atau opini. Yang keempat, proses manajemen. Mutu dibuat dalam proses, maka harus ada manajemen proses. Mutu tidak dapat dibuat dengan inspeksi. Mutu dibuat ketika produksi sedang dibuat. Lalu ada orientasi pada market in. Market in mempertimbangkan mutu atas permintaan pasar. Apa yang pasar mau saja yang akan dipenuhi. Dengan jumlah produksi yang sedikit, dalam jumlah variasi produk yang akan banyak yang diproduksi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, orientasi pada prioritas. Menyadari bahwa ada banyak masalah dan masalah utama saja yang fokus untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya, pelanggan. Perusahaan pantang membuat pelanggan kecewa. Mereka tidak ingin merepotkan orang lain. Yang terakhir, standarisasi. Standarisasi digunakan untuk upaya mencegah kemunduran level mutu. Beberapa konsep penting dalam proses penerapan Kaizen, yaitu yang pertama ada konsep 3M, yaitu mudah, muri, dan murah. Mudah sendiri diartikan sebagai pengurangan pemborosan. Murah artinya yaitu mengurangi perbedaan, dan muri yang diartikan sebagai pengurangan ketegasan. Yang kedua ada gerakan 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan 5R, yaitu yang berarti ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kemudian yang ketiga ada konsep PDCA dalam Kaizen, atau setiap aktivitas usaha yang kita lakukan perlu dilakukan dengan prosedur yang benar untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian yang keempat ada konsep 5W dan 1H, yaitu what, who, why, where, when, dan how. Kemudian ada yang kelima, yaitu Atarimae Hinshitsu, atau nilai fungsi benda, agar semua berjalan sebagaimana mestinya dan bisa semaksimal mungkin. Kemudian ada nomor 6, yaitu Atarimae Hinshitsu, yaitu nilai fungsi agar semua berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketujuh, ada Miryokuteki Hinshitsu, atau nilai keindahan, yaitu di samping nilai fungsi, tidak cukup hanya fungsi saja, harus ada nilai lebih atau nilai keindahannya. Kemudian yang terakhir ada Quality Function Development, atau QFD, yaitu pengembangan produk untuk menentukan secara jelas keinginan dan kebutuhan konsumen, dan kemudian melakukan evaluasi secara sistematis. Manfaat dari Quality Function Development antara lain sebagai berikut. 1. Fokus pada pelanggan. QFD memerlukan masukan dan umpan balik dari pelanggan. Informasi berupa masukan dan umpan balik tersebut merupakan persyaratan pelanggan yang spesifik. 2. Efisiensi waktu. Dengan telah teridentifikasi persyaratan pelanggan, QFD dapat mengurangi waktu dalam pengembangan produk. 3. Berorientasi teamwork atau kerjasama tim, karena keputusan dalam proses berdasarkan konsensus dan memulai diskusi, maka setiap individu memahami posisinya di dalam tim. 4. Berorientasi pada dokumentasi. Dokumen mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses dan perbandingan persyaratan pelanggan merupakan hasil dari proses QFD.
5. Pemberdayaan karyawan. Hubungan industri pada perusahaan Jepang cenderung mengutamakan adanya serikat pekerja, dan hal tersebut sangat disambut antusias oleh karyawannya. Diskusi antara manajemen dengan karyawan yang disebut dengan Roushi Kyogi juga dilakukan untuk mengutarakan pendapat, kebijaksanaan, serta ikatan dalam perusahaan. Selain itu, juga terdapat kolektif bargaining atau forum yang dilakukan setiap tahun yang disebut dengan Dantai Kousho, yang mana dapat memupuk sense of belonging, hubungan sosial, serta tatanan sosial. Nilai-nilai asli Jepang yang hingga ini masih diterapkan pada perusahaan-perusahaan MNC Jepang adalah 5S, yaitu Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke yang akan dijelaskan sebagai berikut. Ya, saya di sini menjelaskan tentang kesimpulan, yaitu di mana negara Jepang merupakan suatu negara maju di Asia dengan tidak meninggalkan ciri khas dan nasionalisme negara Jepang itu sendiri. Meskipun orang Jepang membuat perusahaan dan menjalankan bisnis dan perekonomian di negara lain, tetapi nilai-nilai nasionalisme Jepang tetap dipegang teguh dan tetap dilaksanakan dalam segala bidang yang mereka lakukan. Dalam pelaksanaan ekonomi dan bisnis, orang Jepang lebih mengedepankan pada sumber daya manusia dalam perusahaan maupun organisasi yang mereka bentuk dan mereka jalankan. TQM atau Total Quality Management yang mengikat pada perusahaan Jepang tidak lepas dari budaya Kaizen, sehingga Jepang lebih menerapkan prinsip kepuasan pelanggan. Kemudian Quality Function Development, yaitu pemberdayaan karyawan, perbaikan berkesinambungan dalam perusahaannya. Pengembangan produk yang dilakukan perusahaan Jepang adalah memenuhi segmen pasar dengan standar internasional serta pada sisi kualitas dalam produk. Kemudian kegagalan dalam melakukannya dapat mengakibatkan denda besar dan pencitraan pers yang buruk akan merusak reputasi perusahaan. Perbaikan terus-menerus di berbagai bidang, menghormati dan kerjasama tim adalah kunci kesuksesan Total Quality Management dalam perusahaan Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang diidentifikasi memiliki time horizon jangka panjang. Sekian. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mempelajari dari sukses story maupun best practice yang terdapat pada perusahaan Jepang maupun perusahaan-perusahaan di negara lain yang berhasil mengadopsi TQM. Selain setelah mengetahui faktor-faktor penting yang dapat mendukung kesuksesan maupun kegagalan dalam efektivitas implementasi TQM, maka akan bermanfaat apabila faktor perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dapat memaksimalkan faktor-faktor penunjangan tersebut. Sebaliknya, perbaikan secara berkesinambungan pun harus senantiasa dilaksanakan untuk meminimalkan hambatan yang terjadi. Sebutir telur elang dieramkan dalam sarang ayam hutan. Telur menetas, dan elang kecil tumbuh dan menganggap dirinya adalah anak ayam hutan. Anak elang berperilaku sebagaimana anak ayam hutan. Ia mengais-ngais tanah untuk mencari makan. Ia berkotek dan berkokok. Ia tak pernah terbang lebih dari berapa meter, karena seperti itulah tabiat ayam hutan. Suatu hari, ia melihat burung elang sedang terbang dengan anggun dan agung di langit bebas. Ia bertanya kepada induk ayam hutan, "Burung apakah yang cantik itu?" Induk ayam hutan pun menjawab, "Itu adalah seekor elang. Ia burung yang terkenal, tetapi kamu tidak bisa terbang seperti dia karena kamu hanyalah seekor ayam hutan." Anak elang percaya saja dengan cerita itu karena dianggapnya benar. Ia jalani hidupnya dan mati sebagai seekor ayam hutan, dan kehilangan warisannya sebagai seekor elang karena tidak mempunyai visi sendiri. Alangkah sia-sia. Ia dilahirkan untuk menang, tetapi ia dikondisikan untuk kalah. Kebanyakan orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik sukses dan saat mereka memutuskan untuk menyerah atau berhenti.
Ada dua jenis orang yang gagal, mereka yang bertindak tanpa berpikir dan mereka yang berpikir tanpa bertindak. Yang ketiga, menjalani hidup tanpa menggunakan kemampuan berpikir seperti menembak tanpa sasaran. Sekian video penjelasan kami tentang manajemen strategi di berbagai negara. Kiranya bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk semua. Dadah. Tetap jaga kesehatan dan selalu gunakan masker. Saya ini temenan ya. Iya gak apa-apa. Temenan itu loh. Lu kok mau jahit temenan? Bagi semuanya. Cut. Iklan flash sih. Jadi, apa kesimpulan dari perbaikan berkesinambungan? Yaitu salah satu unsur paling fundamentalis dari TKM itu adalah perbaikan berkesinambungan. Jadi, apa kesimpulan dari perbaikan berkesinambungan? Yaitu salah satu unsur paling fundamentalis dari TKM itu adalah perbaikan berkesinambungan.